Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, banyak di antara kita yang setelah melakukan sholat tahajud langsung berdoa apa yang kita inginkan tanpa melakukan amalan setelah sholat tahajud. Perlu diketahui bahwa amalan setelah tahajud itu mempercepat doa terkabul. Maka dari itu, amalan setelah sholat tahajud salah satu amalan yang perlu dipraktekkan, karena amalan sholat tahajud yang dilanggengkan memiliki faedah dan karomah. Amalan setelah sholat tahajud ternyata tidak banyak orang yang tahu. Meskipun tahajud adalah sholat sunnah, ternyata ada tata cara yang harus diperhatikan saat menjalankannya. Salah satunya setelah sholat tahajud, ada beberapa amalan yang meliputi. Berikut ini ada amalan setelah sholat tahajud agar doa cepat terkabul. 1. Baca zikir setelah sholat tahajud sesuai sunnah Rasulullah SAW. Seusai sholat tahajud, hukumnya sunnah membaca zikir, di mana zikir sebagai tiang penopang menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 bentuk zikir, yaitu zikir nyata, zikir zali, zikir samar-samar, zikir khafi, dan zikir sebenar-benarnya, zikir hakiki. Adapun manfaat zikir, selain melindungi dari bahaya godaan setan, ternyata bisa memberikan ketenangan jiwa dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, zikir apa yang harus diamalkan setelah sholat tahajud? 1. Tasbih. Amalan yang pertama, bisa membaca tasbih yang berbunyi Subhanallah, yang memiliki arti Maha Suci Allah. Kedua, tahmid. Setelah mengamalkan tasbih, dilanjutkan zikir tahmid yang berbunyi Alhamdulillah, yang memiliki makna segala puji bagi Allah. Yang ketiga, takbir. Kemudian bisa dilanjutkan lagi dengan takbir yang lafal Allahu Akbar, yang bermakna Allah Maha Besar. Yang keempat, istighfar. Terakhir, membaca istighfar yang berbunyi Astagfirullah, yang berarti aku mohon ampun kepada Allah. Itulah amalan zikir setelah sholat tahajud. Namun agar lebih ringkas, amalan zikir di atas dapat dibaca sekaligus sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada satu Tuhan pun yang disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar. Setelah itu barulah ditutup dengan istighfar. 2. Membaca Sayyidul Istighfar. Jika kita ingin mengikuti jejak Rasulullah SAW, kita bisa menambah zikir Sayyidul Istighfar yang berbunyi sebagai berikut. Allahumma anta robbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa anna abduka, wa anna ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sonatu, abu'ulaka binikmatika alayya wa abu'ulaka bizanbi, pagfirli fa'inahu layagfir uzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui dosaku kepadamu, dan aku akui nikmatmu kepadaku. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selainmu.
3. Membaca doa setelah sholat tahajud agar cepat terkabul. Sesuai mengamalkan sholat tahajud, kemudian zikir yang sudah disebutkan di atas, maka langkah selanjutnya adalah berdoa. Membaca doa setelah sholat tahajud ada dua cara, yaitu dengan cara berbahasa Arab dan bisa juga menggunakan bahasa pribadi masing-masing. Bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, ataupun bahasa yang lain. Hal yang penting inti dan maksudnya sama. Namun, rasanya kurang afdol jika berdoa tidak menggunakan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Arab. Biar lebih afdol, berikut doa setelah sholat tahajud agar cepat terkabul. Allahumma robbana lakal hamdu anta qaimus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu antal haq wa wadukal haq walikauka haq wa kauluka haq wal janatu haq wa naru haq wa nabiyuna haq wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq wa sa'atu haq Allahumma lakal aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika kasamtu wa ilaika hakamtu faghfir lima qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Artinya, ya Allah, Tuhan kami segala puji bagimu. Engkau penegak langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau penguasa langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau cahaya langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau maha benar, janjimu benar, pertemuan denganmu kelak itu benar. Firmanmu benar adanya, surga itu nyata, neraka pun demikian. Para nabi itu benar, demikian pula Nabi Muhammad SAW itu benar. Hari kiamat itu benar. Ya Tuhanku, hanya kepadamu aku berserah, hanya kepadamu juga aku beriman, kepadamu aku pasrah, hanya kepadamu aku kembali, karenamu aku rela bertikai, hanya padamu dasar putusanku, karenanya ampuni dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan, dan dosa lain yang lebih kau ketahui ketimbang aku. Engkau yang maha terdahulu dan Engkau yang maha terkemudian. Tiada Tuhan selain Engkau, tiada daya upaya dan kekuatan selain pertolongan Allah. 4. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran setelah sholat tahajud juga bisa kita amalkan. Ada beberapa surat yang bisa dibaca, diantaranya membaca surat berikut. 1. Al-Ikhlas. Fadilah manfaat membaca surah Al-Ikhlas sebenarnya ada banyak sekali. Di antaranya untuk mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita, sebagai sarana untuk jembatan masuk surga, dan saat kita meninggal maka malaikat pun ikut menyolatkan kita. 2. Surah Al-Falaq. Begitu pula ketika membaca surah Al-Falaq, ada banyak fadilah yang akan dirasakan. Di antaranya melindungi diri dari sihir sebagai penawar racun, agar tidak tersesat ke jalan yang salah, dan menghindari diri dari penyakit buatan manusia. 3. Surah An-Nas. Akhir-akhir ini banyak orang yang tanpa sadar pamer apapun itu, di mana penyakit pamer yang disadari atau tidak disadari dapat menimbulkan penyakit ain. Pasalnya, membaca surah An-Nas mampu menghindari dari penyakit ain ini. 4. Al-Fatihah. Al-Fatihah memiliki banyak keutamaan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Salah satunya dapat dijadikan sebagai obat, memudahkan hajat, sebagai syarat sahnya sholat dan melancarkan rejeki.
5. Al-Waqiah. Di antara surat-surat di atas, surat Al-Waqiah salah satu surat yang paling panjang. Adapun fadilah surat Waqiah seperti sebagai pintu pembuka rejeki, menghindarkan dari kemiskinan, dan masih banyak lagi. Itulah beberapa amalan setelah sholat tahajud yang bisa kita praktekkan. Bagi yang pertama kali mempraktekkan akan terasa berat, tapi yakinlah ketika sudah menjadi kebiasaan, amalan di atas bukanlah apa-apa. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.